Baiknya pilih D3 atau S1 Farmasi ya? Oke, ini mungkin pertanyaan yang tercetus dari teman-teman SMA yang mau ke jurusan farmasi, tapi mungkin masih bingung atau belum bisa membedakan antara D3 atau S1 Farmasi. Oke, sekarang aku akan bahas perbedaan dan persamaannya, ini sesuai dengan pengalaman yang aku dapatkan ya. For your information, aku merupakan lulusan dari D3 Farmasi yang menempuh dari tahun 2014 sampai 2017, yaitu selama 3 tahun. Kemudian aku melanjutkan S1 Farmasi, ini konversi, jadi cuma hanya 2 tahun dari 2018 sampai 2020. Kemudian aku melanjutkan apoteker dari 2021 sampai 2022. Yang pertama, kita akan bahas tentang perbedaannya ya teman-teman. Ini aku mengambil secara garis besar aja, yaitu berdasarkan kurikulum dan juga tugas akhir. Di D3 Farmasi untuk kurikulumnya itu memang akan lebih difokuskan pada praktek karena nanti teman-temannya dipersiapkan untuk langsung bekerja. Jadi nanti isi pembelajarannya itu SKS-nya akan dipenuhi dengan banyak sekali praktek ya teman-teman. Jadi walaupun 3 tahun tapi teman-teman akan lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan S1 Farmasi. Sedangkan S1 ini kurikulumnya yang dibahas itu banyaknya teoritis dan juga ilmiah. Jadi nanti waktu tempuhnya itu 4 tahun. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Kalau berdasarkan tugas akhirnya, kalau di D3 Farmasi itu tugas akhirnya kita sebut karya tulis ilmiah, sedangkan S1 Farmasi tugas akhirnya kita sebut dengan skripsi. Saat 2 semester terakhir untuk D3 Farmasi, teman-teman akan menempuh praktek di berbagai macam pelayanan farmasian ya. Seperti contohnya apotek, kemudian rumah sakit, puskesmas, dinkes, maupun industri. Sedangkan kalau S1 Farmasi itu tidak ada PKL ya, adanya itu KKN, kuliah kerja nyata. Jadi kebayang teman-teman perbedaannya antara D3 dan S1 Farmasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan antara D3 dan S1 Farmasi. Lulusan D3 dan S1 Farmasi ini nantinya di dunia lapangan akan sama-sama disebut dengan TTK atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Ini berdasarkan Permenkes nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang menyatakan bahwa tenaga teknis kefarmasian ini adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, tenaga menengah farmasi, atau asisten apoteker. Selanjutnya, untuk prospek kerjanya juga untuk D3 dan S1 Farmasi ini sama ya. Teman-teman yang lulusan ini bisa bekerja di industri maupun pelayanan, misalkan apotek, kemudian rumah sakit, ataupun puskesmas. Oke, setelah mengetahui perbedaan dan persamaan dari D3 dan S1 Farmasi ini, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, baiknya pilih D3 atau S1 Farmasi ya? Menurutku akan tergantung dari berbagai hal. Yang pertama, biaya. Oke, kalau misalkan biaya antara D3 dan S1 Farmasi ini tentunya biayanya berbeda ya, baik itu negeri maupun swasta. Jadi sebelum memilih, silakan teman-teman cek dulu nih biayanya antara D3 dan S1 Farmasi, baik negeri dan swasta itu kira-kira berapa. Yang kedua, perihal lama pendidikan. Jelas berbeda ya, kalau D3 Farmasi itu memang 3 tahun, kemudian kalau S1 Farmasi 4 tahun. Jadi buat teman-teman yang memang fokusnya itu langsung ingin bekerja, ya baiknya langsung D3 Farmasi kalau menurutku ya. Karena kalau teman-teman S1 Farmasi kemudian tidak melanjutkan lagi apoteker, maka ya teman-teman statusnya akan sama dengan D3 Farmasi. Kemudian kalau gajinya beda nggak ya? Nah, kalau sepengalaman aku, karena aku pernah bekerja setelah D3 Farmasi dan juga bekerja setelah S1 Farmasi, maka gajinya sama aja ya teman-teman. Terkecuali teman-teman yang lulusan S1 Farmasi ingin melanjutkan apoteker tapi ingin bekerja terlebih dahulu untuk mencari pengalaman ataupun mengumpulkan uang, ini beda cerita lagi ya teman-teman. Jadi kamu pilih yang mana? D3 atau S1 Farmasi nih? Sebenarnya apapun pilihan kamu, yang penting kamu nyaman dan tahu nih apa yang akan kamu pelajari pada saat kamu kuliah D3 atau S1 Farmasi. Dan pasti kamu mencintai dunia farmasi itu ya. Karena kalau dibilang gampang juga nggak gampang. Dan dibilang sulit ya juga tergantung masing-masing dari pikiran orang ya. Sekian pembahasan kali ini. Ketemu lagi di next pembahasan ya. Kira-kira kita bahas apa lagi nih?